Assalamualaikum, Bu Oliva. Waalaikumsalam Pak Jaki. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Kabarnya Bu Oliva bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Ada apa nih Pak Jaki menemui saya? Begini, Bu. Eh, jadi tidak enak ini ngomongnya. Sebenarnya saya ada yang mau saya bicarakan dengan Bu Oliva. Apa Bu Oliva sibuk hari ini? Oh, kebetulan saya sudah selesai mengerjakan pekerjaan saya. Ada apa nih Pak? Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak? Iya, Bu. Benar sekali. Gini, Bu. Saya ada sedikit masalah dengan murid saya ketika pembelajaran di kelas. Baik Pak Jaki, saya punya waktu luang untuk bercakap-cakap dengan Pak Jaki. Kalau boleh tahu, apa topik percakapan yang akan kita bahas kali ini? Tentang permasalahan saya di kelas, Bu, yaitu ada murid saya itu perubahan sikapnya itu eh, sangat signifikan. Jadi awalnya dia positif, sekarang sikap-sikapnya menjadi negatif, Bu, pada murid saya itu. Oke, Pak Jaki. Dari masalah murid Bapak yang mengalami perubahan sikap itu, apa harapan yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Setelah percakapan ini, saya berharap mendapatkan jalan keluar dan bagaimana mengatasi permasalahan yang saya hadapi saat ini. Baik, Bapak. Kalau boleh tahu, Pak, tentang maksud perubahan sikap pada murid Pak Jaki tersebut, bagaimanakah situasi yang terjadi selama ini, terutama dalam proses pembelajaran Bapak ketika di kelas dengan murid Bapak tersebut? Baiklah, Bu. Begini, Bu. Situasi yang terjadi di dalam kelas. Proses pembelajaran sebenarnya berjalan dengan normal. Hanya saja seperti yang saya ceritakan sebelumnya, ada salah satu murid saya yang selalu melamun, menyendiri, dan kurang aktif di dalam kelas. Padahal sebelumnya dia murid yang sangat aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dia murid yang ceria dan bahkan dia senang bergaul dan disukai oleh teman-temannya. Nah, sekarang saya bingung. Dia menjadi anak yang benar-benar tertutup. Ketika saya dekati dan saya menanyakan apakah ada masalah, dia selalu bilang tidak ada masalah. Jadi permasalahannya seperti itu, Bu. Baik, Pak Jaki. Dengan situasi yang Pak Jaki sampaikan barusan, kira-kira apa saja sih yang menyebabkan itu terjadi? Saya khawatir dia memiliki masalah, Bu. Namun dia tidak berani mengungkapkannya. Sehingga hal inilah yang menyebabkan dia menjadi seperti saat ini. Oke, Pak. Saya paham dengan hal-hal yang tadi Bapak sampaikan. Dan saya sependapat dengan Pak Jaki bahwa dia memiliki masalah yang dia pendam, sehingga menyebabkan sering tidak fokus selama ini. Dari hal ini, kira-kira situasi apa sih yang diinginkan oleh Pak Jaki? Yang saya inginkan itu, Bu, ya. Saya ingin dia itu kembali seperti sedia kala. Dia aktif dalam mengikuti pembelajaran. Dia itu anak berprestasi, Bu. Dia itu ceria dan seperti yang saya sampaikan tadi, dia disukai teman-temannya dan mudah bergaul. Jadi itu yang saya ingin. Baik, Pak. Dengan mengetahui masalah itu, apakah Pak Jaki mempunyai rencana atau gagasan agar masalah ini dapat diselesaikan? Nah, ini Bu, setelah percakapan ini kok saya muncul ya. Saya ingin mencoba untuk berkolaborasi dengan guru BK dan wali kelasnya. Saya berharap mereka bisa memberikan catatan-catatan atau data-data yang lebih lengkap tentang latar belakang anak ini. Karena saya sendiri minim catatan karena sayanya guru mata pelajaran. Selanjutnya, saya juga akan melakukan komunikasi, Bu. Komunikasi dengan orang tuanya. Saya khawatir dia tidak hanya memiliki permasalahan yang ada di dalam kelas atau di lingkungan sekolah, tetapi dia juga memiliki permasalahan
di lingkungan keluarganya. Yang saya khawatirkan itu. Jadi saya ingin berkomunikasi dengan guru, wali kelasnya, dan guru BK-nya, serta orang tuanya nanti. Baik, Bapak. Jadi rencana Pak Jaki yaitu berkolaborasi dengan guru BK serta wali kelasnya dan selanjutnya berkomunikasi dengan keluarganya. Menurut saya bagus sekali. Saya sependapat dengan Pak Jaki. Nah, dari gagasan Pak Jaki ini, apakah langkah-langkah yang akan Bapak siapkan untuk melakukannya? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Bu, langkah pertama saya adalah melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi anak ini terlebih dahulu di lingkungan kelas dan di lingkungan sekolah. Jadi, untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di lingkungan kelas dan sekolah, saya akan melakukan kerjasama dengan guru BK dan wali kelas. Langkah kedua yang akan saya lakukan adalah mengidentifikasi permasalahan anak ini di lingkungan keluarga. Nah, untuk ini saya akan melakukan komunikasi dengan orang tuanya untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan di lingkungan keluarganya. Baik, Bapak. Jadi Pak Jaki nanti akan melakukan kerjasama antara guru BK dan wali kelas. Eh, Agar mengidentifikasi permasalahan itu, Pak Jaki juga melakukan komunikasi dengan orang tuanya. Eh, Kira-kira menurut Pak Jaki, apa saja yang bisa memastikan hal itu berjalan, Pak? Agar rencana saya ini berjalan dengan baik, satu hal yang benar-benar saya pastikan, yaitu komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait. Seperti yang saya sebutkan tadi, Bu Oliva. Baik, Bapak. Pak Jaki sudah mempunyai gagasan untuk menyelesaikan masalah ini. Kira-kira apa sih yang menjadi kriteria yang menurut Pak Jaki itu ideal untuk dilaksanakan dan juga diinginkan oleh Pak Jaki? Kriteria ideal yaitu dalam melaksanakan permasalahan seperti ini adalah adanya kerjasama antara orang tua, guru, dan sekolah. Jadi dalam penyelesaian masalah seperti ini tidak bisa kita berjalan atau berdiri sendiri. Jadi seperti Ya, itu, Bu. baik, Pak. Mungkin ada lagi, Pak Jaki? Menurut saya komunikasi yang baik antara guru dan murid menurut saya merupakan sebuah kunci utama juga dalam mendeteksi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh murid. Jadi kita harus dekat dengan murid, jadi tahu latar belakang atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi murid. Dengan kedekatan kita dan komunikasi yang baik dengan murid, maka murid akan mudah untuk terbuka kepada kita. Baik, Pak. Jadi menurut Pak Jaki itu komunikasi yang baik antara guru dan murid itu merupakan sebuah kunci utama juga dalam mendeteksi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh murid. Uh, Tadi Pak Jaki sudah menyebutkan gagasan dalam menyelesaikan masalah ini, yaitu pada intinya kerjasama dan komunikasi yang baik. Lalu apa yang akan Pak Jaki lakukan setelah percakapan ini selesai dari alternatif-alternatif tadi? Saya akan memulai melaksanakan gagasan sesuai langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, Bu. Saya akan melakukan secepatnya, yaitu mulai besok. Karena menurut saya lebih cepat, lebih baik di sini. Agar permasalahan anak ini tidak berlarut-larut. Karena menurut saya bahaya sekali ketika ada perubahan sikap seperti ini akan berpengaruh pada uh, psikis dia yang akan merembet kemana-mana nanti permasalahannya. Baik, Pak Jaki, terima kasih. Pak Jaki sudah berbagi pengalaman dengan saya. Saya harap masalah Pak Jaki dapat segera diselesaikan. Kira-kira dari percakapan kita ini, apa yang dapat Pak Jaki simpulkan, Pak? Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih terlebih dahulu ya tak terhingga kepada Bu Liva ya yang telah meluangkan waktunya mendengarkan dan membawa saya menemukan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi saat ini.
Saya merasa pertemuan ini benar-benar telah membuka pikiran saya tentang bagaimana saya bersikap dalam menghadapi permasalahan ini, Bu Oliva. Baik, Pak Jaki. Setelah Pak Jaki menyimpulkan masalah ini, sekarang perasaan Pak Jaki bagaimana sih? Saya merasa senang dan hati saya sangat lega sekali setelah bertemu dengan Bu Oliva. Nah, Bu Oliva telah membawa saya, menuntun saya untuk mencari jalan keluar untuk permasalahan saya itu. Baik, Pak Jaki, apa yang sudah Pak Jaki sampaikan dapat dilakukan, asalkan Pak Jaki berkomitmen untuk dapat menyelesaikannya. Eh, dari percakapan kita ini, saya juga banyak belajar dari masalah yang Bapak alami. Karena nantinya ketika saya menghadapi masalah yang sama dengan Pak Jaki, mungkin saya juga akan melaksanakan eh, rencana-rencana dan gagasan yang seperti Pak Jaki sampaikan tadi. Pak Jaki, karena percakapan kita sudah selesai dan sudah waktunya kita pulang, saya permisi dulu Pak Jaki, nggih. Terima kasih banyak Oke, Pak Bu. Jaki. Nggih, terima kasih Terima banyak. kasih, saya terima kasih, Bu. Baik Pak Yeah. Jaki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.